kali ini saya akan membuat sebuah tutorial membuat website dengan menggunakan HTML, di mana kita hanya memerlukan sebuah notepad saja, dan notepad ini biasanya sudah ada pada masing-masing laptop. Ini untuk tampilan website yang sudah saya buat. Saya membuat website universitas, yang saya beri nama Harmonia University. Pada tampilan awal, di sini ada tulisan bergerak atau berjalan, di sini ada hypertext link, di mana home ini nanti bisa terhubung dengan visi misi, fakultas, sarana dan prasarana, beasiswa, dan info pendaftaran. Di sini ada tentang kami. Di sini ada foto universitasnya yang bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Di sini ada alamat beserta nomor telepon, dan di sini ada hak cipta. Nah, untuk visi misi tampilannya seperti ini. Ada logo universitas, ada visi dan misi yang sudah saya buat untuk Harmonia University. Sekarang kita ke fakultas. Untuk fakultas sendiri tampilannya seperti ini. Di sini ada Fakultas Hukum, Psikologi, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, dan FKIP. Di sini ada program studi beserta foto-fotonya. Sekarang kita ke sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana tampilannya seperti ini. Ada foto-foto beserta keterangan dari sarana dan prasarana. Sekarang kita ke beasiswa. Untuk beasiswa tampilannya seperti ini. Ada macam-macam beasiswa dan ada logo dari beasiswa. Sekarang kita ke info pendaftaran. Untuk info pendaftaran tampilannya seperti ini. Di sini ada kontak yang dapat dihubungi dan di sini ada alur pendaftaran dari Harmonia University. Bagaimana cara membuat website Harmonia University? Kita bisa simak video berikut. Nah, untuk langkah yang pertama, kita ke file terlebih dahulu, lalu save as. Kita pilih pada dokumen mana kita akan save file HTML tersebut. Misalkan di sini saya pada dokumen coba, saya namai dengan uts.html. Lalu klik save. Nah, untuk langkah yang pertama, kita ketik HTML terlebih dahulu, lalu kita ketik head, lalu kita ketik title untuk memberikan judul. Lalu kita tutup title-nya. Kita juga tutup head-nya. Lalu kita tambahkan background color-nya dengan rumus body BG color. Misalkan di sini saya menggunakan kode F0FFFF. Lalu kita tambahkan center. Center ini agar tulisannya bisa di tengah. Lalu tambahkan judulnya. Misalkan di sini Harmonia University. Kita tutup centernya. Agar warnanya bisa berubah, kita menggunakan rumus B, font. Kita tentukan ukurannya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya menggunakan 6. Size-nya Tahoma. Dan untuk color-nya menggunakan kode 73517. Nah, di bawahnya ada HR atau kita membuat garis. Size-nya misalkan 5. Alignment-nya center no shade. Lalu untuk color-nya saya menggunakan kode D4A017. Untuk warna bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Kita tutup HR-nya. Lalu kita berikan title lagi. Kita copy saja di sini. Misalkan di sini dokumen. Kita tutup head-nya. Lalu kita akan membuat tulisan berjalan dengan menggunakan rumus marquee. Untuk background color-nya menggunakan warna marun. Terus tulis judulnya. Lalu tutup marquee-nya. Nah, agar tulisannya bisa berwarna, kita menggunakan ini. Kita bisa copy di sini. Misalkan di sini saya menggunakan kode ini untuk colornya. Lalu kita berikan garis atau HR. Nah, sekarang kita akan membuat hypertext link. Untuk hypertext link, kita membuat garis. Untuk rumusnya itu I have, agar home ini bisa terhubung dengan visi misi. Lalu kita ketikkan namanya yang nanti akan kita save. Misalkan tadi ada UTS HTML. Kita misalkan untuk home. Kita tutup I have-nya. Kemudian di bawahnya kita copy saja. Nah, di sini misalkan nanti untuk visi misi, misalkan nanti dokumennya kita akan namai dengan VM. Dan ini untuk hypertext link lainnya, ada fakultas dengan nama fk.html, sarana dan prasarana dengan dokumen sp.html, beasiswa dengan dokumen bs.html, dan info pendaftaran dengan ip.html. Lalu kita tambahkan hr. Kemudian kita tambahkan tentang kami. Kita ketik dulu center agar tulisannya di tengah ya. Lalu kita bisa copy di sini untuk
warna tulisannya, lalu ketikkan judulnya, lalu kita tutup senternya, lalu kita tambahkan lagi untuk warnanya. Misalkan saya pilih copy di sini untuk warna. Nah, di sini tulisan kami, agar tulisannya bisa dua warna. Kita tutup senternya, lalu kita berikan P untuk jaraknya. Kemudian kita bisa tambahkan tentang universitasnya. Misalkan di sini saya menggunakan ini. Untuk warnanya kita bisa copy di sini. Untuk bawahnya kita bisa copy warna ini. Misalkan ini untuk tulisan tentang kami. Kemudian kita akan menambahkan foto. Kita berikan jarak terlebih dahulu, P. Lalu untuk foto kita menggunakan image src. Nama fotonya misalkan di sini saya nama dokumennya itu univhar.jpg. ALT-nya documents. Untuk ukuran fotonya kita menggunakan HSpace. Misalkan 20, space-nya misalkan 10, width-nya 500 dan height-nya juga 500. Lalu kita tutup. Kemudian untuk alamatnya kita bisa menggunakan H3 agar tulisannya lebih besar. Kita berikan warnanya. Lalu kita tambahkan BR agar jaraknya tidak terlalu jauh. Di sini universitas. Lalu kita tambahkan fontnya terlebih dahulu. Untuk yang di bawah BR juga. Misalkan nomor teleponnya. Kemudian untuk hak cipta kita menggunakan footer. Lalu tabel border kita misalkan 0. Cell spacing-nya kita misalkan 0. LPD-nya kita misalkan 0. Width-nya kita gunakan 100%. Lalu TR, lalu TD, background color-nya misalkan saya menggunakan kode ini. Untuk font color-nya misalkan menggunakan white. Untuk footer style-nya, padding-nya misalkan 1px. Untuk teks alignment-nya gunakan center. Lalu tuliskan misalkan di sini hak cipta 2025 Harmonia University. Lalu tutup P-nya. Kita tutup juga footernya. Jangan lupa tutup body dan tutup HTML-nya. Lalu kita pergi ke dokumen. Misalkan di sini UTS, kita klik. Nah, ini dia untuk tampilan home. Ini dia tampilannya, ada tulisan Harmonia University, tulisan bergerak, hypertext link-nya, tentang kami, ini untuk fotonya, dan ini tampilannya. Sekarang kita buat untuk visi misi, kita bisa copy untuk awalannya. Misalkan di sini diganti visi misi dan di sini diganti dengan logo. Kemudian kita tambahkan definisi dari logo universitas. Kita tambahkan center agar tulisannya di tengah. Nah, misalkan tulisannya ini. Kita tambahkan agar tulisannya berubah warna. Misalkan saya menggunakan warna ini. Kita tambahkan di atasnya. Kemudian kita akan menggunakan HR. Kita bisa copy di sini. Misalkan menggunakan Z10. Untuk warnanya kita bisa menggunakan warna ini. Kita langsung paste saja. Untuk di bawahnya kita bisa paste ini.
tinggal kita ganti ukurannya menjadi 10. Kemudian kita tambahkan tulisan visi misi. Kita bisa copy di sini. Nah, di sini tambahkan tulisannya. Kemudian kita tambahkan image di bawahnya. Misalkan saya menggunakan nama dokumen visi.jpeg. Untuk height-nya saya menggunakan ukuran 100 dan width-nya juga 100. Di bawahnya kita bisa tuliskan visinya. Misalkan untuk tulisan visi kita gunakan warna ini. Kemudian kita tambahkan P agar ada jarak. Kemudian kita bisa copy ini. Nah, di sini untuk dokumennya saya menggunakan nama dokumen misi.jpeg. Untuk height dan width-nya kita samakan saja. Kemudian untuk misinya ini untuk isi misinya. Kemudian untuk di bawahnya kita gunakan P lagi. Kemudian kita tambahkan footer. Nah, ini dia untuk rumus atau coding dari visi misi. Nah, kita bisa save filenya, save as, lalu kita namai dengan nama yang sudah ada di text link. Misalkan di sini fm.html, lalu kita save dan kita bisa buka dokumennya. Nah, tadi kita sudah save untuk filenya. Nah, coba kita lihat tampilannya sudah berubah. Kita bisa klik visi misi. Nah, ini dia tampilan dari visi misi dengan coding atau rumus yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini ada gambar dari visi misi, ada logo universitas, di sini ada visi misinya. Nah, ini visi misi yang sudah tadi kita buat. Nah, di sini ada hak ciptanya. Sekarang kita akan membuat fakultas dari Harmonia University. Kita bisa copy di sini untuk awalannya. Kita ganti ini dengan fakultas. Ini juga diganti dengan fakultas. Untuk fotonya kita ganti dengan dokumen nomor 4. Kemudian kita bisa tambahkan tulisan. Misalkan di sini saya menggunakan tulisan agar di tengah, menggunakan color ini. Misalkan di sini tulisannya Fakultas Hukum. Di bawahnya kita menggunakan ini. Untuk di bawahnya kita bisa paste. Dan misalkan kita ganti namanya dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekarang kita tambahkan HR-nya, kita bisa copy di sini. Lalu kita tambahkan image. Misalkan image src, nama dokumennya itu fkhukum.jpg. Menggunakan style. Height-nya saya menggunakan ukuran 64 dan untuk width-nya saya menggunakan ukuran 150. Untuk alignment-nya saya menggunakan right. Ini agar fotonya itu berada pada sebelah kanan semua. Untuk bordernya atau garis pada fotonya saya menggunakan ukuran 1. Lalu kita tambahkan tulisannya. Untuk di bawahnya kita tambahkan program studi menggunakan PR agar jaraknya tidak terlalu jauh. Misalkan di sini program studinya ada ilmu hukum dengan akreditasi A. Di sini kita tambahkan P agar ada jaraknya. Dan di sini kita tutup P-nya. Kemudian untuk tulisan Fakultas Hukum kita bisa menggunakan warna dengan kode ini. Nah, untuk seterusnya kita bisa copy ini dan bisa ganti image dan juga tulisannya beserta program studinya. Sebelumnya kita tambahkan HR-nya terlebih dahulu. Misalkan kita copy di sini. Ini misalkan kita ganti ukurannya menjadi 2. Lalu kita copy dan paste. Nah, begini ya. Di sini misalnya Fakultas Psikologi menggunakan image dengan F-Psiko dan ini program studinya dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan P agar ada jarak. Kemudian kita tambahkan footer. Nah, ini dia untuk codingan dari fakultas
Harmonia. Lalu kita save seperti tadi, saya menggunakan nama fk.html. Kemudian kita bisa buka dokumennya. Lalu kita bisa lihat bagaimana tampilan fakultas, apakah sudah berubah. Kita klik fakultas. Nah, ini dia untuk tampilan fakultas yang sudah kita buat. Di sini ada gambar dari fakultasnya. Jadi kita sudah buat fakultas Harmonia, tulisannya ini macam-macam fakultasnya, dan di sini ada foto-fotonya yang sudah kita buat, dan di sini ada fakultas hukum dengan program studinya dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada hak cipta. Nah, ini dia untuk tampilan dari Fakultas Harmonia University. Sekarang kita buat untuk sarana dan prasarana. Kita copy terlebih dahulu untuk awalannya. Lalu untuk bagian marquee di sini kita ganti dengan sarana dan prasarana. Kemudian pada tulisan isi kita ganti juga dengan sarana. Kemudian untuk dokumennya kita ganti dengan dokumen yang saya beri nama 5. Untuk ukurannya sama. Kemudian kita tambahkan tulisan, kita copy saja. Misalkan di sini saya tulis sarana. Lalu di bawahnya kita tambahkan tulisannya. Nah, kita copy saja senternya. Misalkan di sini dari definisi sarana. Nah, ini dia untuk definisi sarana. Kemudian kita tambahkan P, lalu kita tambahkan prasarana. Kita bisa copy. Misalkan kita tulis dengan prasarana. Kita tambahkan center. Untuk definisi prasarana kita bisa copy di sini. Nah, di sini kita menggunakan div, style, display, kemudian inline block. Kita bisa tambahkan untuk image-nya. Misalkan di sini nama dokumennya yaitu rkg.jpeg. Untuk height-nya saya menggunakan 151 dan width-nya juga menggunakan ukuran 151. Kita tambahkan bordernya atau garis di tepian gambar dengan ukuran 2. Lalu kita tambahkan caption-nya. Misalkan di sini namanya atau keterangannya ruang kelas. Lalu kita tutup div-nya. Lalu kita bisa tambahkan gambarnya dengan mengcopy ini dan mengganti nama dokumen dari gambar tersebut dan mengganti caption-nya. Ini dia, saya sudah menambahkan foto-foto untuk sarana dan prasarana. Lalu kita tambahkan P, lalu kita tambahkan footer. Ini dia untuk coding dari sarana dan prasarana. Lalu kita save terlebih dahulu filenya dengan nama sp.html. Lalu kita buka dokumennya. Kita lihat apakah sarana dan prasarana tampilannya sudah berubah. Nah, kita bisa klik sarana dan prasarana. Nah, untuk tampilannya sudah berubah. Ini dia tampilan sarana dan prasarana yang sudah kita buat. Di sini ada tulisan sarana dan prasarana, definisi sarana dan definisi prasarana, dan di sini sudah ada foto-foto yang sudah kita tambahkan dan keterangannya. Kita akan membuat laman beasiswa. Kita copy terlebih dahulu. Kita ganti ini dengan beasiswa. Kita ganti tulisan ini dengan beasiswa. Kemudian kita ganti fotonya dengan nama dokumen 7. Kita copy terlebih dahulu pada ini. Kita bisa ganti tulisannya. Ini untuk HR-nya. Kemudian kita tambahkan tulisan. Misalkan tulisannya ragam beasiswa. Kita tutup senternya. Kita tambahkan P agar ada jarak di bawahnya. Kemudian kita tambahkan table, terus TR, kemudian TD. Kemudian kita tambahkan fotonya. Misalkan kita copy di sini. Nah, misalkan di sini saya menggunakan foto dengan nama dokumen 20.jpg. Terus kita tutup TD-nya. Kemudian kita tambahkan tulisan agar bisa di samping fotonya dengan menggunakan rumus TD. Kemudian
kemudian P, terus kita tambahkan ukuran beserta color dan fontnya. Misalnya saya menggunakan kode ini. Nah, lalu kita tambahkan tulisannya. Misalkan di sini beasiswa kepemimpinan teladan. Kemudian di bawahnya definisi dari beasiswa kepemimpinan teladan. Jangan lupa tutup P-nya. Kemudian untuk foto di bawahnya kita menggunakan TL terlebih dahulu. Dan untuk rumusnya kita samakan. Kita bisa copy ini semua. Nanti bisa ganti image dan isi dari beasiswa tersebut. Misalkan isi beasiswanya seperti ini. Ini yang kita tambahkan, ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa yayasan, dan beasiswa prestasi. Untuk image-nya sudah diganti ya, nama dokumennya. Untuk codingannya sama. Kemudian kita jangan lupa untuk tutup tabelnya. Kemudian kita tambahkan P, kemudian kita tambahkan footer. Nah sudah, ini dia untuk codingan dari beasiswa. Lalu kita save terlebih dahulu, save as bs.html, lalu kita save dan kita lihat perubahannya pada dokumen. Kita akan lihat apakah laman beasiswa sudah berubah. Kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita klik beasiswa. Nah, ini dia untuk ketampilan beasiswa Harmonia. Tadi kita sudah buat, di sini ada image, ada tulisan beasiswa Harmonia. Di sini ada contoh dari beasiswanya, ada ragam beasiswa. Nah, di sini tadi kita sudah menambahkan gambar agar di sebelah kiri semua. Di sini ada isi dari beasiswa tersebut, dan di sini ada hak cipta atau footernya. Yang terakhir kita akan membuat info pendaftaran. Kita bisa copy di sini. Kita ganti ini dengan info pendaftaran. Ini juga diganti dengan info pendaftaran. Kemudian untuk dokumennya kita ganti dengan nama dokumen 8. Lalu kita tambahkan untuk kontak. Kita bisa menggunakan PR. Untuk fontnya kita bisa menggunakan ini. Misalkan di sini tulisannya hubungi kami. Kita tutup PR-nya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan PR lagi dengan warna yang berbeda. Kita beri tulisan untuk informasi lebih lanjut. Untuk isi dari tulisan bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing dalam membuat website. Kemudian kita tambahkan P agar jaraknya lebih jauh. Kita menggunakan color yang sama. Kita tambahkan telepon. Kemudian kita tambahkan font. Ini ukurannya misalkan 2. Kita tambahkan fontnya lagi agar warnanya berbeda. Ini kita menggunakan ukuran 2. Misalkan di sini nomornya ini nomornya. Kemudian kita tambahkan PR lagi di bawahnya. Kita bisa ganti dengan email. Dan kita copy lagi, ini diganti. Nah, misalkan di sini alamat dan ini alamatnya. Lalu kita tambahkan HR atau garis warnanya. Itu dia untuk HR-nya. Kemudian untuk di bawahnya kita copy ini dan kemudian kita tambahkan ini. Di sini kita tulis alur pendaftaran. Kita tutup senternya. Nah, untuk yang di bawahnya lalu kita tambahkan P dan tambahkan image. Nah, di sini kita bisa ganti dengan nama image-nya yaitu dini.jpg. Untuk ukurannya kita menggunakan height-nya 330 dan ini sama 330. Untuk alignment-nya karena di sebelah kiri kita menggunakan left, untuk bordernya kita menggunakan ukuran 2. Lalu kita tambahkan HR. Untuk isinya, untuk alur pendaftaran kita bisa copy di sini dan kita ganti tulisannya. Untuk di bawahnya kita bisa copy ini terlebih dahulu. Kita bisa ganti tulisannya. Kita ganti size-nya menjadi 2 dan ini kita menggunakan H3 agar tulisannya lebih besar. Misalkan di sini untuk nomor 1 yaitu proses pendaftaran online. Kita tutup H3-nya. Lalu di sini kita tambahkan P, tambahkan judulnya misalkan pendaftaran online.
lalu kita tambahkan BR, lalu tambahkan isinya. Misalkan ada SNMPTN, ini seleksi berdasarkan prestasi akademik. Kita tambahkan di sini BR, kita tambahkan isinya. Misalkan dalam proses pendaftaran online ini isinya ada isi formulir, unggah dokumen, dan lakukan pembayaran. Nah, untuk yang kedua di bawahnya kita bisa copy ini dan ganti isinya. Misalkan saya di sini ada seleksi masuk dan jadwal pendaftaran. Lalu kita tambahkan HR garis. Lalu kita tutup B-nya. Lalu kita tambahkan footer. Lalu kita tutup body dan HTML-nya. Nah, ini dia untuk rumus atau coding dari info pendaftaran. Kita bisa save terlebih dahulu filenya dan gunakan nama dokumen ip.html. Lalu kita save dan buka dokumennya. Nah, di sini untuk tampilan info pendaftaran yang sudah kita buat. Di sini ada tulisan info pendaftaran, ada kontak hubungi kami, dan ada juga alur pendaftaran yang sudah kita buat. Nah, ini dia tutorial Harmonia University yang sudah kita buat. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Nah, ini kan info untuk home, udah bener ya, sama kayak tadi, visi misi, fakultas, sarana dan prasarana, beasiswa, dan yang terakhir info pendaftaran.